Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa saya di dalam menyampaikan informasi ini adalah murni membacakan atau mengartikan itu putusan Pengadilan Tinggi Banten, tidak dikurangi, tidak dilebihi. Ya, salah kalau kita menafsirkan ya. Jadi amar putusannya adalah dalam eksepsi itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 746 PDT G 2021 PN Tangerang tanggal 3 Februari 2021. Ini bentuknya eksepsi, jadi belum masuk kepada pokok perkara. Tetapi bagaimana dalam pokok perkaranya? Pengadilan Tinggi Banten ternyata membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, nomor dan tanggal tadi, dengan mengadili sendiri. Ya, pertama, menerima gugatan penggugat, sekarang sebagai pembanding untuk sebahagian. Lalu nomor 2 menyatakan tergugat kini menjadi terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, onreh nakihdat. Menyatakan seorang anak perempuan bernama Mita Rekat dengan aktor ya, kelahiran berdasarkan tanggal 3 Maret 2013 lahir di Jakarta, itu adalah anak biologis dari tergugat daring terbanding. Selama ia dalam hal ini tergugat atau terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya. Keempat, menolak gugatan penggugat atau pembanding selebihnya. Serta yang kelima, membayar ongkos biaya perkara dibebankan itu kepada si terbanding atau tergugat itu sebesar Rp150.000. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya teman-teman pada datang ke sini, dan kebetulan memang tadi pagi juga saya juga tahunya juga dikabari dari orang kantor bahwa katanya perkara Bu Weni yang di Pengadilan Tinggi Banten sudah diputus. Karena saya dapat update seperti itu ya, saya cek dulu kebenarannya. Saya buka website di Mahkamah Agung. Begitu saya buka, ternyata memang benar sudah diputus. Putusannya banding kita dikabulkan. Isi amar putusannya salah satunya itu pertama itu mengabulkan sebagian gugatan dari kita. Terus yang kedua itu menyatakan bahwa pihak dari Reski itu melakukan perbuatan melawan hukum. Terus yang ketiga itu dinyatakan bahwa Keke adalah anak biologis dari pihak Reski, dan apabila Reski menyangkal dari putusan ini, sebaliknya Reski harus membuktikan bahwa dia bukan ayahnya dengan cara tes DNA. Kalau untuk masalah nafkah memang di amar putusannya tidak disinggung ya, karena tujuan utama kita juga dari awal kan pengakuan anak biologis ini. Tapi secara otomatis dengan adanya pengakuan anak biologis sesuai dengan putusan MK kan ada hubungan keperdataan antara anak dan ayah ya, jadi secara otomatis ya mau tidak mau ya dia harus menafkahi. Memang layaknya seperti itu kan, ayah dan anak kan seperti itu, terlepas orang tuanya ada tidaknya pernikahan ya. Tapi kemarin itu pertimbangannya murni karena putusan atau ada tes DNA juga nggak sih Bang selama yang di mana? Selama persidangan PN. Kalau yang terus di PN, setelah banding. Kalau yang di PN kan sudah jelas bahwa salah satu bukti yang saya minta adalah tes DNA kan tidak digubris. Ya. Makanya saya banding. Karena pembuktian saya di perkara ini adalah yang paling valid ya tes DNA. Sementara di Pengadilan Negeri tidak digubris.
Tapi akan mengejar tes DNA itu artinya Nah, setelah dengan adanya putusan pengadilan tinggi, posisinya kan sekarang dibalik. Apabila Reski menyangkal dengan adanya putusan ini, silakan dia buktikan melalui tes DNA. Bang, bukti-bukti apa saja akhirnya pengadilan tinggi itu memutuskan bahwa anak ini adalah anaknya Reski? Kalau bukti kita di pengadilan tinggi ya sama dengan bukti kita di pengadilan negeri. Sama aja. Sama salah satunya yang saya tekankan adalah kita minta dilakukan tes DNA. Tapi sama hakim tinggi di pengadilan Banten dibalik. Jadi dengan adanya putusan ini Reski yang harus membuktikan bahwa melalui tes DNA kalau dia merasa Keke ini bukan anak biologisnya. Buktinya apa aja kan? Buktinya kan kesaksian, udah gitu bukti foto, terus udah gitu bukti apalagi akte kelahiran. Nah itu banyak buktinya. Beberapa udah kita keluarkan di pengadilan negeri. Tapi kalau nih Bang, misalnya Reski masih belum mengakui bahwa itu anaknya, itu apa yang bakal diambil sama pihak apa? Ya kan kembali lagi di putusan, di amar putusan pengadilan tinggi kan jelas. Kalau Reski tetap tidak mengakui ini anak biologisnya, ya silakan tes DNA. Ya kan kembali lagi sesuai dengan putusan MK. Pembuktian di perkara ini adalah melalui tes DNA. Saksi ahli kita pun mengatakan hal yang sama. Solusinya adalah tes DNA. Jadi kita nggak akan lari dari tes DNA. Memang harus melakukan tes DNA untuk di perkara ini. Dari awal kita memang meminta agar Reski ini mengakui bahwa Keke adalah anak biologisnya. Tapi karena konsep gugatan saya adalah PMA, saya harus memunculkan nilai kerugian. Itu makanya saya masukkan nafkah anak, biaya kesehatan, biaya sekolah, itu saya masukkan. Totalnya Bang? Totalnya itu apa ya? 7,5 miliar kalau nggak salah. Sampai dia umur 21 tahun ya. Dari lahir sampai umur 21 tahun. Dengan adanya putusan ini Reski harus membayar itu juga diatur kan? Oh, kalau itu kembali lagi di putusannya sendiri, di amarnya tidak menyinggung ke arah permasalahan itu. Karena sesuai dengan tuntutan kita yang utama adalah pengakuan. Nah, kalau untuk masalah nafkah ya itu tadi kembali lagi ayah dan anak ya sudah pasti kewajiban ayah membiayai anak. Terlepas Reski nantinya mau menjalankan atau tidak ya kembali lagi ke Reskinya. Yang penting tujuan utama kita adalah Keke mengetahui siapa ayah biologisnya. Karena itu memang tujuan utama kita dari awal, memang cuma ke situ arah pengakuan. Alhamdulillah akhirnya pengadilan tinggi memberikan kesempatan dan keadilan bagi saya dan Keke, bagi perjuangan kami bisa menang di titik ini. Mbak udah kasih tahu Keke belum sih Mbak soal ini Mbak? Udah, Keke kan baca berita juga di handphonenya, mungkin dia kan lagi rame itu kan semua berita keluar situ. Keke cuman peluk sama bilang I love you mama. Enggak dengar lagi. Iya, alhamdulillah ini sebenarnya kan putusan yang dimauin sama saya, kuasa hukum saya ya seperti ini, bahwa memang adalah Reski itu ayah biologis dari Keke. Kalau dari saya ngobrol sama Mas Ferry, sebetulnya dia mengajukan kasasi itu adalah haknya Reski, gitu kan. Tapi apapun itu yang diminta sama saya dan kuasa hukum kan adalah tes DNA. Kalau melihat dari putusan PT yang baru keluar ini bahwa menetapkan sebelum terjadi tes DNA menetapkan Reski sebagai ayah biologis Keke. Kalau Reski tidak menerima itu ya silakan Reski tes DNA. Sebetulnya dari awal kan yang kita minta memang tes DNA, Pak. Jadi nggak ada masalah. Dia mau kasasi kemanapun asalkan dia tes DNA, buat saya nggak ada masalah. Oke. Mbak, setelah pengakuan ini masih bersikukuh nggak sih Mbak untuk nafkah sendiri? Kalau soal nafkah dan tanggung jawab saya serahkan ke kuasa hukum ya. Artinya kan kita punya aturan-aturan yang seperti itu, bagaimana hitungannya itu dari Mas Ferry lah. Dari Mbaknya sendiri Buat gimana? saya yang terpenting adalah ada pengakuan terhadap anak saya. Berarti Ada pengakuan dari ayahnya terhadap Keke bahwa tidak ada yang namanya semua disembunyikan, tidak, semua harus dibuka di depan umum, dan Reski harus mengakui bahwa Keke adalah anak dan tes DNA. Itu sih sebetulnya yang diminta Mbak. Sesimpel itu kok. Saya nggak ada yang perlu disampaikan ke Reski, cuma saya sampaikan ke Keke.
buat diri saya, buat kami kalah dan menang di pengadilan itu adalah hal yang biasa. Tapi di sini kepentingan Keke, kebahagiaan Keke adalah di atas segalanya buat saya. Itu aja. Tapi Mbak, setelah putusan ini Keke ada minta segera dipertemukan dengan ayah biologisnya nggak sih? Kita ngikutin aturan aja nanti bagaimana ke depannya, mungkin lebih tanya ke Mas Ferry kan. Kalau apakah nanti untuk apakah Reski berkenan tes DNA dan menerima putusan gitu kan, dan dipertemukan dengan Keke, silahkan. Karena perkara ini kan kita adalah saya mewakili Keke sebetulnya, karena Keke masih di bawah. Perkara ini buat saya adalah kebenaran, bukan masalah apa-apa, bukan masalah. Saya cuma menuntut pengakuan untuk kebenaran bahwa Reski itu adalah ayah dari anak